Selamat sore Bapak Ibu, anggota Jemaat Komisi Senior Immanuel GKI Kenari. Kita berjumpa lagi di dalam kebaktian Komisi Senior. Meski dilaksanakan secara online, diadakan di rumah kita masing-masing, tapi saya percaya Yesus Kristus hadir di tengah-tengah ibadah kita dan memberikan berkat-Nya bagi setiap kita. Mari kita berdoa sebelum kita memulai kebaktian kita sore hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami boleh datang beribadah bersama-sama dengan saudara kami seiman dalam Komisi Senior Immanuel GKI Kenari. Meski dilaksanakan secara online di rumah masing-masing, sungguh sukacita itu melingkupi kami karena Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kami. Berkati di tengah segala keterbatasan yang kami alami dalam ibadah, tetapi Tuhan memberikan pertolongan. Ibadah pada sore hari ini menyukakan hati Tuhan dan memberkati kami semua. Tolong ya Tuhan, setiap kami yang mengambil bagian di dalam ibadah sore hari ini, kami boleh merasakan sukacita yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan pujian hidup ini adalah kesempatan sebagai sukacita kita boleh bersama-sama beribadah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan untuk menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Perenungan firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal ke-20 ayat yang pertama hingga yang ke-7. Kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang pertama hingga yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan,
sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapak leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Yang berbahagia adalah setiap kita yang rajin membaca merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan yang setia melayani dengan giat menjadi berkat bagi banyak orang. Satu kali selesai pelayanan yang dia lakukan di sebuah gereja, dia jatuh sakit. Maka kemudian segera dibawa ke rumah sakit dan menjalani sejumlah pemeriksaan. Sang dokter kemudian mengundang hamba Tuhan ini beserta dengan suaminya dan menyatakan hasil dari pemeriksaan yang sungguh-sungguh sangat mengejutkan. Karena hamba Tuhan yang setia melayani ini, yang banyak menjadi berkat bagi banyak orang ini, dokter mengatakan, Anda menderita sakit kanker stadium akhir. Tentu saja hamba Tuhan yang setia ini menjadi sangat terkejut mendengar apa yang disampaikan oleh dokter itu. Selama ini tidak pernah merasa sakit, selama ini tidak pernah merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Tetapi hari itu sang dokter mengatakan, kamu menderita kanker stadium akhir. Bagi banyak orang, ketika dokter memvonis satu penyakit yang mematikan, akan membuat hati kita menjadi sangat sedih, putus asa, putus harapan. Kita merasa bahwa hidup kita akan segera berakhir dan menjadi sia-sia segala sesuatu yang kita lakukan. Hamba Tuhan yang setia ini kemudian bertanya kepada dokter, menurut dokter, berapa lama lagi saya hidup? Sang dokter kemudian mengatakan, menurut hasil medis, masih ada 3 bulan kehidupan yang ibu dapat jalani. Jemaat kasih Tuhan, dokter mengatakan hanya ada waktu 3 bulan sisa hidupnya. Dan sejak itu, hamba Tuhan yang setia ini, meski waktu dikatakan hanya tersisa 3 bulan, tetapi dia menggunakan waktu yang ada sejak saat itu. Meski dia hanya terbaring di tempat tidur, meski dia menjalani sejumlah perawatan di rumah sakit, dia mengatakan sejak saat itu, saya melihat bahwa kehidupan hari demi hari yang dikaruniakan Tuhan sungguh sangat berarti. Setiap hari ketika bangun tidur, ada kehidupan yang baru dikaruniakan Tuhan. Saya dapat mengucap syukur sedemikian besar luar biasanya atas anugerah Tuhan. Dan saya tidak pernah mau menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk bercerita tentang kebaikan Tuhan. Ya, ketika kami mengunjungi jemaat, mengunjungi
sahabat-sahabat mengunjungi hamba Tuhan yang setia ini, dia menceritakan akan kebaikan Tuhan yang dijalani sepanjang hidupnya. Dia berdoa bagi gereja, berdoa bagi keluarga, berdoa bagi sahabat-sahabat, agar senantiasa kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan. Selama 6 bulan akhir kehidupan dari hamba Tuhan yang setia ini, dia mengatakan kepada setiap kami yang mengunjungi, mengucap syukurlah senantiasa atas hari yang dikaruniakan, dan hiduplah yang senantiasa terus menjadi berkat bagi banyak orang. Bagian firman Tuhan yang kita baca menceritakan ketika Raja Yehuda, yaitu Raja Hizkia, dikatakan jatuh sakit dan hampir mati. Yesaya datang untuk menyampaikan firman Tuhan yang mengatakan bahwa sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Hizkia ketika dia jatuh sakit, Yesaya datang dan menyampaikan bahwa kamu tidak akan sembuh lagi, kamu akan segera mati. Di tengah kedukaan, di tengah kesedihan, Raja Hizkia memohon kepada Tuhan Allah yang dia sembah, yang dia percayai, untuk kesembuhan, untuk pemulihan atas sakit yang dideritanya. Dan Tuhan mendengar seruan doa Raja Hizkia. Melalui Yesaya, firman Tuhan mengatakan, aku akan menyembuhkanmu, aku akan memberikan kehidupan yang baru kepada kamu 15 tahun lagi. Aku akan menjagaimu, memelihara hidupmu, bahkan kerajaan Yehuda, bahkan Yerusalem, aku akan jaga, memelihara dari serangan Raja Asyur. Tuhan Allah melakukan mujizat kesembuhan kepada Raja Hizkia. Ada kehidupan yang baru yang dikaruniakan kepada Hizkia. Satu kesempatan hidup yang baru. 15 tahun Raja Hizkia dipanjangkan usianya. Tetapi kalau kita membaca, Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab mencatat bahwa Raja Hizkia ketika dia sudah sembuh, sudah dipulihkan dari kesehatannya, dari sakitnya, dia bersikap sombong dan angkuh. Ketika utusan Raja Babel datang kepada Raja Hizkia, dia menunjukkan segala harta miliknya, harta kekayaannya, kekuasaannya, kehebatannya kepada utusan Raja Babel ini. Raja Hizkia ketika diberikan kesempatan hidup yang lebih panjang, tidak mempermuliakan nama Tuhan, tetapi menyombongkan dirinya, kehebatannya, kuasanya, dan kekayaannya. Maka Tuhan menegur Raja Hizkia melalui Nabi Yesaya bahwa Tuhan tidak suka akan kesombonganmu. Tuhan tidak suka bahwa engkau memamerkan kehebatanmu, bukan anugerah Tuhan yang dikaruniakan kepadamu setiap hari. Raja Hizkia menyadari ketika ditegur oleh Tuhan akan sikap sombongnya. Dia berbalik kepada Tuhan, dia hidup kemudian setia kepada Tuhan. Dengan tulus hati, dia kemudian senantiasa datang beribadah kepada Tuhan. Menyadari bahwa kesembuhan yang dia peroleh karunia dari Tuhan. 15 tahun kehidupannya yang diperpanjang, semua pemberian Tuhan. Kekayaan, kuasa, kehebatan yang ada dalam dirinya, semua adalah pemberian Tuhan dan digunakan
untuk mempermuliakan nama Tuhan. Raja Hizkia kemudian dia membangun kerajaan Yehuda sedemikian baik, sedemikian anggun, sehingga setiap tindakan proyek pembangunan yang dilakukan membawa kesejahteraan bagi rakyat Yehuda, dan dia terus setia beribadah kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, belajar dari Raja Hizkia. Ada dua kunci menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Ya, ada dua kunci menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Belajar dari Raja Hizkia ini. Yang pertama adalah mengucap syukurlah senantiasa setiap hari dalam kehidupan, bahwa Tuhanlah yang berkarya dalam kehidupan kita. Yesus Kristus, Gembala kita yang hidup, adalah sumber kehidupan dalam kehidupan kita, sumber kekuatan, sumber hikmat, sehingga ketika hari yang baru dikaruniakan kepada kita, ketika kita bangun tidur, ketika kita dapat membuka mata, kita dapat menarik udara segar dengan nafas kita, itu semua anugerah Tuhan. Mengucap syukurlah atas segala perbuatan baik, rahmat yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, kita belajar dari Raja Hizkia adalah gunakanlah kesempatan yang ada untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Hidup ini yang digunakan Tuhan adalah kesempatan bagi kita untuk mempermuliakan Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan kepada banyak orang yang ada sekitar kita, oleh pelayanan kasih yang kita lakukan, sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti Hizkia, diberikan usia yang baru 15 tahun dalam pelayanannya, dalam kehidupannya. Di akhir jelang hidupnya, dia membangun banyak hal bagi kerajaan Yehuda yang memberkati, yang membawa kesejahteraan, kemakmuran bagi rakyat Yehuda. Demikian juga dalam kehidupan kita setiap hari. Apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan karuniakan kepada kita, kita dapat bagikan kepada banyak orang. Bapak Ibu, di dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita terbatas dalam melakukan aktivitas. Kita terbatas dapat keluar rumah. Banyak hal hanya dapat kita lakukan dalam rumah kita. Mungkin kita merasakan bosan, kita jenuh, hanya ada di dalam rumah dan sulit untuk dapat keluar rumah. Tapi kita belajar hari ini untuk mengucap syukur hari demi hari yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita. Jikalau hari ini kita diberikan kesempatan untuk menikmati hari kasih karunia Tuhan, mari kita datang mengucap syukur kepadanya. Ketika hari ini kita dapat beribadah bersama-sama komisi senior, kita mengucap syukur atas hal ini. Selalu mencari kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Dikatakan, hitung berkat-Mu setiap hari yang berkelimpahan itu, maka sukacita akan kita alami. Dan di tengah keterbatasan aktivitas kita, apa yang dapat kita lakukan untuk menjadi berkat bagi saudara seiman kita, bagi keluarga kita, bagi sahabat kita? Kita bisa berdoa bagi gereja kita. Kita bisa berdoa bagi saudara seiman kita. Kita bisa berdoa bagi orang-orang, mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan, dan Tuhan akan membuka jalan bagi mereka. Kita bisa menelpon, menanyakan kabar mereka, memberikan penghiburan. Apa yang dapat saya kerjakan untuk menolong? Bapak Ibu, kita ada grup WA Core Senior, dan di sana bisa menjadi suatu wadah bagi kita
bagaimana kita dapat bersaksi bagi saudara seiman kita. Bagikan firman Tuhan, bagikan pujian-pujian yang memberikan semangat bagi saudara kita seiman untuk terus setia kepada Tuhan. Di tengah kejenuhan, tapi ketika kita melihat ada kiriman WA, ada pujian yang indah, itu sungguh menjadikan satu sukacita bagi kita yang mendengar. Mungkin ada saudara seiman kita yang saat ini sedang dalam pergumulan kehidupan. Ada sakit yang diderita, atau kesepian karena tidak ada anggota keluarga yang lain. Tetapi ketika melihat, membaca di grup WA, ada salam, ada firman Tuhan yang dibagikan, ada puji-pujian yang disampaikan, itu boleh menghiburkan kita semua. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk memberikan berkat bagi banyak orang. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini memberkati kehidupan kita, agar kita terus-menerus dapat mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang dikaruniakan. Dan apa yang sudah kita terima, kita membagikan bagi orang lain. Kita diberkati untuk memberkati orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami boleh datang beribadah bersama-sama dalam kebaktian Komisi Senior Immanuel GKIP Kenari pada sore hari ini. Di tengah keterbatasan karena masa pandemi COVID-19 ini, tapi sungguh kami mengucap syukur. Kami boleh datang beribadah bersama-sama meski dilaksanakan secara online. Tapi sungguh ini menjadi satu penghiburan bagi kami. Kami belajar untuk mengucap syukur atas segala hal yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Hari demi hari yang dapat kami jalani, kami lalui, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami dengan sukacita melihat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan karuniakan. Ajar kami ya Tuhan, yang diberkati ini, untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kami. Karena hidup ini adalah kesempatan bagi kami menyaksikan kasih setia Tuhan, menjadi berkat bagi setiap orang di sekitar kami, keluarga kami, suami istri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, sahabat saudara seiman kami. Kami rindu boleh menjadi berkat bagi mereka semua. Tuhan Yesus berkati setiap kami, jemaat-Mu dalam komisi senior. Berikan kami kesehatan, berikan hati yang gembira. Karena hati yang gembira adalah obat untuk mengalahkan segala kelesuan hati kami, kelesuan jasmani kami, diganti dengan sukacita yang besar. Berkati, berikan kepada kami keluarga yang senantiasa diikat oleh kasih Tuhan, saling melengkapi, saling mengasihi. Tuhan berkati keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, dimanapun mereka berada, dalam keluarga mereka masing-masing. Usaha yang dilakukan, Tuhan Yesus akan membuat berhasil bagi anak-anak kami, cucu-cucu kami. Bahkan ada mereka yang sedang studi secara online. Tuhan juga berkati, tetap semangat, sehingga setiap sarana yang digunakan dapat mendukung jalannya proses belajar mengajar. Kami rindu dalam kehidupan kami di tengah keterbatasan, tapi kami tetap punya sukacita membangun relasi setiap hari dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, melalui firman Tuhan yang kami renungkan setiap hari. Berkati kami ya Tuhan, senantiasa apa yang kami kerjakan sungguh itu mempermuliakan nama Tuhan. Berkati untuk pengurus Komisi Senior Immanuel GKIP Kenari di dalam kehidupan hari demi hari yang dijalani. Berikan kami hikmat sehingga apa yang dapat kami kerjakan kami lakukan bagi jemaat-Mu. Sungguh itu membawa satu pertumbuhan rohani makin teguh kepada Yesus Kristus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus.
Amin. Bapak Ibu, ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat ke-22 dan 23. Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23, demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Sekali lagi saya bacakan. Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada sore hari ini dan kita mau terima berkat dari Tuhan. Angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus dan kita terima berkat daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kebaktian kita pada sore hari selesai. Tuhan berkati kita semua. Kita akan berjumpa kembali dalam kebaktian Komisi Senior selanjutnya. Senantiasa kita terus belajar mengucap syukur untuk kebaikan demi kebaikan yang Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa, hidup kita adalah kesempatan untuk menjadi berkat bagi sesama kita, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.